Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat dan afiat, berkah rezekinya, berkah ilmunya, untuk selalu membimbing kita mengkaji ilmu agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon kiranya Al-Habib untuk menyampaikan tausiah. Mohon maaf baru saja datang, mungkin beliau baru datang, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa semangat beliau untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Mari kita bersama menyimak ta'lim tausiah yang disampaikan oleh Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dari Tegal. Fa'alaihi fa'yatafaddal rasul sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi jama'ana li dzikra maulid habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi mahabbati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa tarahham wa tahannan وتكرم على سيدنا محمد صلى الله على نبينا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبايب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersama-sama ditakdirkan, dimudahkan, disenangkan, digerakkan oleh Allah untuk berada di Baitullah, untuk berada di masjid. Duduknya kita di masjid dengan niat i'tikaf sudah merupakan amal ibadah. Maka jangan lupa untuk niat i'tikaf. Lain daripada itu, kita bersama-sama mengenang, mempelajari sejarah seorang manusia yang paling berjasa kepada kita, Habibuna Muhammad. Seorang manusia yang dipilih oleh Allah, pilihan di atas pilihan, khiyarun min khiyarin, wa huwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang menjadi suri tauladan kita. Siapa yang mengikutinya berarti mencintai Allah. Siapa yang berada dalam barisannya berarti besok akan selamat dari azab Allah. Siapa yang mencintainya besok akan dibangkitkan bersamanya di akhirat. Amin ya Allah. Kita peringati dan kita kenang imam kita, nabi kita, rasul kita, guru besar kita. Tidak lain tujuannya agar kita sebagai umat Nabi Muhammad yang merupakan satu nikmat terbesar sebagai umat Nabi Muhammad,
Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah agama yang akan diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Kenikmatan sangat besar hidup di dunia digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kita insya Allah besok di akhirat kita akan berada dalam satu kelompok umat. Umat Nabi siapa? Umat Nabi manusia atau Nabi yang paling mulia dari semua para Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang termulia. Sehingga kita menjadi umat yang termulia karena nisbatnya kepada Nabi yang paling mulia. Dan berapa janji dari kasih sayang Nabi bukan saja di dunia sebagai Nabiur Rahmah. Ana Nabiur Rahmah, kata Rasulullah. Atau Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Nabi Muhammad bukan saja di dunia sampai besok di akhirat. Akan dicari kita, akan dipedulikan kita, akan dimintakan kepada Allah, ummati, ummati ya Allah. Siapa itu? Besok Nabi Muhammad tak mau masuk surga. Nabi-nabi yang lainnya dipersilahkan masuk surga. Manabir min nur, mimbar-mimbar dari nur. Sampai surga, malaikat penjaganya mengatakan surga indah wahai Muhammad, surga sangat nikmat. Aku akan cari umatku begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, aina ajiduka madan ya Rasul? Di mana aku bisa bertemu denganmu besok di akhirat? Apa kata Rasulullah? Di surga Firdaus. Celaka kita. Ya kalau kita masuk surga, ya kalau kita bisa sampai ke Firdaus, dan apa gunanya kalau sudah di surga Firdaus? Justru di tempat yang sangat berbahaya yang akan kita alami, di situ Nabi akan menunggu kita. Endal haud, kita besok akan di mahsyar dan matahari ada di atas kepala kita, akan menjerit dari kepanasan, bisa-bisa tenggelam dari keringat kita, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu hausnya kita pada saat itu, di sana ada air telaga. Siapa yang mau minumnya tidak akan kehausan lagi. Siapa yang ada di situ? Tapi aku akan tunggu umatku di haud. Aku akan berikan air itu, dan siapa yang mau minumnya tidak akan kehausan. Sahabat lagi bertanya, kalau tidak di tempat itu di mana ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, inna syirat, jembatan yang sangat mengerikan, jembatan yang sangat menakutkan, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan pasti akan kita lewati. Siapapun orangnya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sudah keputusan Allah yang selalu ditangisi oleh para wali-wali, yang selalu ditangisi oleh sahabat Nabi. Jembatan Nabi bagaimana? Selamat atau tidak? Uwais Al-Qarani, seorang sayyidut tabi'in yang mendapatkan salam dari Nabi. Di dunia semua orang kirim salam sama Nabi, para wali kirim salam sama Nabi. Ini justru Nabi yang kirim salam kepadanya. Ya Umar, ya Ali, bila kau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, sampaikan salamku kepadanya dan mintalah kalian berdua doa daripadanya.
Bahkan ulama mengatakan Sayyidul Tabi'in Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni diceritakan di sana tentang makan. Di mana makannya? Di tempat yang indah, yang lezat, makanan apa yang enak. Kasih sisa-sisa makanan dari manusia yang dibuang itu yang diambil. Sampai pernah sekali-kali makan dan di sebelahnya anjing. Anjing itu menggonggong, dipukul, tidak. Dilempar, tidak. Wahai anjing, makanlah kau makanan yang ada di hadapanmu. Aku akan makan yang ada di hadapanku. Aku tidak akan mengatakan aku lebih mulia dari kau, wahai anjing, kecuali besok di akhirat, sewaktu aku dapat selamat melewati sirat, barulah aku akan dikatakan aku lebih mulia daripada anjing. Tidak terus. Kita akan melewati sirat. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Gak lama lagi. Selama-lamanya juga sebentar. Mau 70 tahun, mau 90, mau 100, 150, sebentar dibanding kita nanti di alam barzakh kuburan kita yang pasti akan kita tempati mau tidak mau. Yang muda meninggal, yang tua, yang kaya meninggal, yang miskin meninggal, yang sehat, meninggal, yang sakit, meninggal. kullu nafsin. Ingat itu terus. Ingat itu terus. Akan datang satu hari kau dikafani, kau dimandikan, kau disolati, kau dibawa, dimasukkan ke liang kubur seorang diri. Pasti mau tidak mau tengok kepada saudara kita yang lebih muda dari kita yang ada di kuburan. Ada apa tidak? Teman kita yang sudah meninggal ada apa tidak? Ada. Ini pikirkan terus. Tidak lama lagi pasti kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Permasalahannya apa? Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Mengerikan. Kita bukan hidup di dunia untuk di dunia. Tidak. Sadarlah wahai orang Islam. Jangan samakan dengan orang-orang kafir. Jangan samakan dengan orang-orang yang tergiur dan terbawa oleh keberlapaan dunia. Tidak. Kita hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Kita bukan penduduk bumi. Kita insya Allah penduduk surga. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dunia sebentar. Apapun kekayaanmu, apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, apapun, hanya beberapa tahun. Dan belum tentu senang, belum tentu bahagia. Cari kali esok keadaan mengerikan, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini. Sudah banyak yang ghafil, sudah banyak yang terbawa oleh arus maksiat, sudah banyak yang terbawa kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan. Na'udzubillah. Semoga kita tergolong sebagai al-firqatul najiyah, kelompok yang selamat di akhir zaman. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kematian ada di hadapan kita. Yakini terus. Aku bukan penduduk bumi, sabar di dunia. Kaya alhamdulillah, uangku aku akan gunakan untuk akhirat. Miskin gak masalah, hanya beberapa tahun, yang penting husnul khatimah. Doktrin terus macam itu, tidak terbawa oleh arus yang tak bilang. Karena kematian pasti akan dihadapi. Di antaranya dalam perjalanan yang sangat jauh itu, siapa? Jabatan, selamat atau tidak nanti, cepat apa tidak, jatuh apa tidak, dibawanya neraka jahat. Dan ini pasti sebelum masuk surga melewati semacam itu. Junjungan besar Nabi kita Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang ini, bukan hanya di dunia yang berjuang berkorban
dilempari, dihina, di segala macam, sampai akan dibunuh, sampai tinggalkan kota Mekah, sampai pindah ke Madinah, sampai di sana terus berdakwah, sampai terjadi peperangan yang begitu dahsyat. Bukan cari kedudukan, bukan ingin jadi raja, bukan jadi konglomerat, tidak, hanya ingin umatnya semua masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini terus diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sampai di akhirat. Tidak terus Nabi langsung masuk surga. Ditanya oleh sahabat, pertama mengatakan indal haud, air telaga yang siapa yang meminumnya tidak kehausan. Sahabat lagi bertanya, kalau tidak di tempat itu di mana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan indah sirat, jembatan yang sangat mengerikan itu. Aku akan duduk berdiri di situ dan menunggu kedatangan umatku. Melupakan ini jasa. Ya. Sahabat mesti bertanya lagi, takut besok mau pegangan siapa? Orang tua kita, mama, ayahku, ibuku, temanku, saudaraku, semuanya lari. Ayah lari dari anak, anak lari dari ayah. Ayah tahu tidak mendidik anaknya dengan sebenarnya, takut persidangan Allah. Anak tahu dia tidak berbakti kepada orang tuanya, takut menghadap kepada Allah. Istri takut kepada suami, suami takut. Yauma yafirrul mar'u min wa sahibatihi wa. Ini beritanya dari Allah. Jangan dianggap hidup di dunia untuk main-main, tidak. Allah ciptakan kita dan jin, dua ini yang bertanggung jawab. Binatang ini semuanya silakan jadi tanah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka aku ciptakan kalian hanya untuk sia-sia main-main? Tidak. Kita hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal. Ingat ini terus, sehingga waktumu semuanya digunakan untuk ibadah. Kemana saja pergi, kemana saja bisnis, kemana saja menuntut ilmu, apapun yang kita miliki, mobilmu, rumahmu, ilmumu, hartamu, persiapan untuk besok akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apa kata Rasulullah suatu ditanya ketiga oleh sahabat, di mana Rasulullah berada? Indah bisa. Suatu akan disidang dengan Allah. Siapa berani angkat tangannya, aku tidak punya dosa. Siapa berani angkat tangannya, umurku selalu beribadah. Sedangkan hisabnya Allah, persidangan Allah tidak membutuhkan saksi-saksi dari manusia lagi, dari anggota badan kita sendiri. Tangan ini besok akan berbicara, kaki ini akan bisa berbicara, mulut ini berbicara bukan menurut kehendak kita. Sekarang saya perintahkan mengatakan A, keluar kata-kata A. Besok mulut berbicara sebagai saksi kepada kita. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim. Semoga akan berbicara. Gimana takutnya kita pada waktu itu, ngerinya kita pada waktu itu. Rasulullah berjanji, apa kepada dia? Suatu umat pun disidang berlumuran dosa, di situ aku akan minta kepada ya Allah, hapuslah dosa-dosanya ya Allah, maafkanlah ya Allah, ini umatku ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini janji Nabi. Ummah marhumah, umat yang sangat disayang. Ini Rasulullah nangis tengah malam. Nabi Muhammad menangisi siapa? Siti Fatimah, Hasan Hussein? Tidak, bukan keluarganya, umatnya. Takut kalau umatnya diadab oleh Allah. Baca Quran kami, di Quran diceritakan tentang Nabi Allah Musa. Nabi Musa angkat tangan dalam berdoa, ya Allah, umatku ada yang taat, ada yang nurut, ada yang masuk agama. Tapi di sana
banyak yang membangkang, banyak yang maksiat, banyak yang tidak mau melakukan perintahku. Pasrah ya Allah, itu adibhum wa innahum ibad. Kau mau siksa mereka, kau mau azab mereka, mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Kalau kau mau ampuni, kau tak maha pengampun ya Allah. Nabi Muhammad membaca ayat ini menangis menangis sampai Allah perintahkan turunlah ke Jibril. Tanyakan kepada kekasihku Muhammad, kenapa dia menangis? Fanazala Jibril, turun malaikat Jibril dan menghadap Rasulullah dan menanyakan, ma yukika ya Muhammad, apa yang menjadi kau menangis wahai Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril, aku baca Al-Quran, diceritakan di situ tentang Musa saudaraku. Dia pasrah kepada Allah tentang umatnya. Mereka yang bermaksiat, mereka yang berlumuran dosa, kalau Allah akan menyiksanya, terserah, karena mereka adalah hamba-hambanya. Jibril katakan, umatmu juga hamba-hamba Allah. Betul wahai Jibril, tapi umatku jangan dimasukkan neraka. Neraka pedih, neraka sangat panas. Kasihani mereka. Nangis dari Muhammad. Siapa yang ditangisi? Kita yang belum dosa. Mungkin kita tengah malam tidak pernah menangis. Mungkin kita tidak sadar akan dosa yang ada pada diri kita. Nabi Muhammad sudah menangis kita. Nabi Rahmat. Bahkan Nabi tegaskan, syafaatku ingat, bukan untuk dosa kecil. Dosa kecil kau bisa lakukan. Dengan amalan-amalan ini diampuni. Dosa-dosa besar itulah akan diampuni oleh Allah berkat syafaatku. Syafaati di ahli kabair min ummati. Syafaatku buat mereka yang berumuran dosa besar daripada umatku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi kita. Tinggal satu yang harus kita lakukan. Setelah Allah ciptakan kita sebagai hamba Allah yang beriman, Muslim, dan umat Nabi Muhammad, lalu kita mendengar bagaimana janji-janji Nabi Muhammad, bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad, bagaimana peduli Nabi Muhammad. Satu, wahai umat Nabi Muhammad, jangan sampai kau di dunia putus hubungannya dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Tanamkan dalam hati kita. Dan ini yang saya doktrin kepada santri. Bahkan saya tulis besar-besar, hidup mati bersama Rasulullah, hidup mati bersama Nabi Muhammad. Mau fanatik sama Nabi Muhammad, mau aku idolakan hanya Nabi Muhammad. Aku berjuang untuk Nabi Muhammad, hidupku untuk menyenangkan Nabi Muhammad, agar aku besok disenangkan oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tolong majlis ini insyaallah bisa merubah keadaan kita. Tidak terbawa arus di luar. Semoga kita termasuk kelompok yang selamat besok di akhirat. Hanya Nabi Muhammad. Itunya Nabi Muhammad. Kullul bab inggalan wal bab yang berdiri kata Habib Ali bin Muhammad. Semua pintu untuk menghadap kepadamu tertutup kecuali pintu manusia. Dalam hadis qudsi Allah tegaskan, "Lau ja'uni min kulli thariq wastaftahu min kulli bab." Mereka datang kepadaku mencari ridhaku dan dibuka semua jalan, dibuka semua pintu, aku tidak akan berikan itu kecuali lewat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang? Ulama ke, kiai ke, ustaz ke, profesor, doktor mengajak kita ke jalan yang benar, mengajak kita ke Islam, mengajak kita dengan segala macam argumentasi. Kalau dia jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari para wali, ragukan perjuangannya. Pintu hanya pada Nabi Muhammad. Kekasih Allah adalah Nabi Muhammad. Yang dapat mandat untuk memberi syafaat adalah Nabi Muhammad. Jadikan kita di dunia jangan sekali-kali menyakiti Nabi Muhammad. Jangan berpaling dari ajaran Nabi Muhammad. Jangan sampai putus dari umatnya Nabi Muhammad. Kasihan.
tidak akan mendapatkan janji-janji itu. Tidak semuanya umat Nabi Muhammad akan mati sebagai umat Nabi Muhammad, tidak. Bisa-bisa kelihatannya umat Nabi Muhammad dikubur di kuburan umat Nabi Muhammad. Hakikatnya dia sudah putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau putus hubungan atau tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, atau ada takdir tidak bisa ketemu dengan Rasulullah, apa nasibnya besok? Wailun liman la yarani yaumil qiyamah. Neraka wir tempatnya siapa yang tidak bisa ketemu aku besok di hari kiamat. Tanggung dosa, pikul maksiat, akan menghadap Allah, dan Nabi Muhammad tidak memberikan syafaat. Saya diri kita, dunia sangat serius, bukan main-main. Ini kita sedang diuji oleh Allah dalam perjalanan hidup di dunia yang sementara ini. Luruskah atau tidak, selamatkah atau tidak, terbawa oleh aruskan atau tidak, masuk dalam golongan yang sesat atau tidak. Jaga diri kita dan keluarga kita, itu yang terpenting. Jaga iman Islam kita dan keluarga kita. Istriku, anakku, yang lainnya aku ajak. Di majelis ini aku tugasnya mengajar. Di majelis itu, di ceramah itu aku hanya mengajar. Diterima, silakan. Tidak diterima, terserah. Wa ma'ala rasul illa tugas para rasul hanya menyampaikan. Giliran istriku, anakku harus. Karena itu adalah tabungan. Aku bangun sholat subuh, istriku dan anakku harus sholat subuh. Aku sholat berjamaah, istriku dan anakku harus sholat berjamaah. Aku baca Quran, aku ini. Jangan tinggalkan keluarga kita, karena kita bertanggung jawab akan istri dan anak kita. Anfusakum. Tidak mengatakan wa umatkum, tidak. Tidak mengatakan yang lainnya. Saya, istri saya dan anak saya harus menjalankan apa saja yang aku lakukan dari perintah Allah dan sunnah Rasul. Yang lainnya kita ajak kalau mau, tidak terserah. Ini usahakan sebelum datang ajal kita, sebelum datang kematian kita. Satu-satunya cara, cintai Nabi Muhammad, cintai Rasulullah. Kau sudah mencintai Rasulullah, waktumu akan berjalan tidak lepas dari sunnah Rasul. Dari mulai kau bangun tidur akan baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pakai baju, pakai sarung, sholat tahajud, sholat ini, semuanya sunnah Rasul yang dijalankan Rasulullah. Kenapa? Di sini ada Nabi Muhammad, di sini ada Rasulullah. Itu pun masih belum bisa. Jangan bangga dengan kata-kata Habibuna Muhammad hayyul fi qulubina, hidup kita baik, bagus, tapi teruskan sampai kita ada di hati Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita, nama kita ada di hatinya Rasulullah. Dasarnya usahakan Nabi Muhammad ada di hati kita. Ikuti sunnah, ikuti. Bagaimana kita akan menjalankan sunnahnya? Sholat itu dikelilingi dengan yang tidak enak. Mau bangun malam, ngantuk, tahajud atau tidur lagi, pengennya tidur lagi. Ke masjid atau di rumah saja, sholat jamaah atau tidak, baca Quran atau ngawal. Kapan bisa melawannya itu? Maaf. Kalau Anda hanya belajar menuntut ilmu agama, semua amalan itu akan dimasukkan ke satu laboratorium, masuk dalam hukum wajib, sunnah, halal, haram, makruh, tahajud dan sunnah. Aku capek. Sedekah sunnah,
bukan zakat. Nggak sedekah. Pikir bukan wajib, yang wajib itu sholat. Akan ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Siapa di antara kita tidak mengerti bahwa baca Quran itu baik? Semuanya aku yakin tahu bahwa itu baik. Guru-guru kita, kiai kita sudah menerangkan pahalanya. Betul? Betul? Satu hari berapa juz? Sudah mengerti, sudah tahu pahalanya besar untuk melaksanakannya. Tahajud baik, pahalanya besar, doa kita dikabulkan. Berapa hadis menerangkan semacam ini? Betulkah kita setiap malam tahajud? Tidak semacam ini. Saya tidak bicara yang macam-macam. Tidak bicara mereka yang meninggalkan sholat, mereka yang zalim, mereka yang mengambil hak. Belum. Kita intern saja dari amal soleh. Kenapa semacam ini? Salawat bagus apa tidak? Pahalanya besar apa tidak? Berapa ribu setiap hari? Pikir bagus apa tidak? Betul? Pahalanya besar? Berapa bacaannya pikirnya? Kalau boleh tanya kantongnya di sini apa? Handphone apa tasbih? Tasbih aja nggak ada. Siapa? Kalau kita di mobil, kalau kita di ini. Kenapa kita begini? Mesti nggak sadar kita akan meninggal. Rasanya hidup terus. Atau yakin pasti akan meninggal? Dari jawaban. Yakin? Pasti? Pasti? Yakin pasti mati? Biasanya yang nggak jawab itu lebih cepat itu. Amin. Yakin? Pasti? Terus ingat mati. Nabi tidak melangkah kaki kanannya kecuali aku tidak yakin kaki kiriku bisa melangkah. Aku tidak makan satu makanan, aku tidak yakin makanan itu akan sampai ke perutku. Mungkin sebelum sampai ke perutku Allah sudah cabut nyawaku. Kapan orang lupa kematian, hanya cinta kepada dunia, ra'su kulli khati'ah. Ubah segala kemaksiatan akan dilakukan. Halal, haram, harus terang menikmati. Pasti. Yakin? Yakin. Pasti? Menjawab di sini. Kematian pasti akan hadir. Yakin? Pasti? Sudah siap? Belum. Hah? Siap? Sudah yakin tapi belum siap. Minggu depan siap? Nah, jauh juga. Dari takutnya sebab mati. Kalau orang muslim yang banyak ibadah hanya menjadikan kematian adalah tohfah, sebuah hadiah. Aku akan bertemu dengan Rasulullah. Siti Fatimah menangis waktu dibisiki oleh Nabi. Siti Aisyah kebingungan. Tidak lama kami lagi dibisiki lagi. Waktu semua berbeda. Siti Aisyah bingung lagi. Kenapa? Barusan saya menangis karena apa yang dibisiki kepadamu? Itu satu rahasia dari Rasulullah. Meninggal Rasulullah baru dicintakan oleh Siti Fatimah. Aku dibisiki oleh kekasihku Rasulullah bahwa dia tidak akan meninggal itu. Aku sedih, aku menangis. Tahu-tahu aku dibisiki lagi dan dikatakan, kaulah keluargaku yang paling pertama kali akan menyusul aku. Aku gembira senang. Mau meninggal senang. Kenapa? Akan bertemu dengan Habibur Muhammad. Bilal menjadi sakitan. Istrinya menjadi dua karbah. Alangkah sedihnya. Suamiku sebentar lagi akan meninggal. Tahu-tahu Sayyidina Bilal mengatakan, alangkah untungnya aku. Istrinya kata, untung apa kau akan meninggal? Kau untung Ghadan al-Qur'an dan bersohbah. Besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan sahabatnya. Ini orang Islam, tidak takut mati.
sewaktu di hati kita ada Nabi Muhammad. Janji-janji Nabi Muhammad akan didapatinya untuk umatnya kalau merasa dirinya sebagai umat Nabi Muhammad yang mengidolakan Nabi Muhammad. Semua amalan yang tadi ditanyakan, bahkan lain-lainnya lagi, akan kita jalankan dengan mudah. Bukan maaf-maaf karena faktor ilmu. Kalau hanya timbangannya ilmu, akan mengatakan aku capek, tahajud tinggalkan. Sedekah, aku sayang dengan umatku. Dikir, mesti malas. Kenapa? Bukan wajib. Tapi sewaktu ada rasa cinta di hati kita, kekasihku Nabi Muhammad selalu Rasulullah selalu bertahajud sampai kakinya pun. Rasulullah tidak menolak orang yang meminta. Rasulullah dengan cinta itulah motor terkuat adalah cinta. Duit tidak ada harganya. Waktu habiskan untuk bahkan nyawa yang satu-satunya akan hilang. Tidak masalah. Demi siapa? Demi kekasihnya, yaitu Habibullah Muhammad. Ini pelajaran yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya yang dulunya hidupnya maaf-maaf dengan segala hormat kepada para sahabat Nabi. Dulunya bagaimana? Jahiliyah, kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan dan segala macam, berubah menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa itu? Berkat didikan Nabi Muhammad. Apa didikan Nabi Muhammad? Didikan Nabi Muhammad adalah didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Adabani Rabbi fahzana ta'lim. Aku dididik oleh Allah dengan sebaik-baik didikan. Apa didikan Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Lihat Al-Quran. Masalah tauhid jelas ada. Masalah syariat, fikih, halal haram ada. Namun yang terbanyak adalah sejarah. Sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi-nabi diceritakan, rasul-rasul diceritakan kepada Nabi Muhammad, didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk meneguhkan keimanan Nabi Muhammad. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Dan itu dihidup. Dan aku ceritakan kepada wahai Muhammad berita-berita Rasul, sejarah para Rasul untuk meneguhkan keimanan wahai Muhammad. Dan itulah yang sangat kita butuhkan pada akhir zaman ini. Itu didikan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Dididik tauhid, dididik syariat, al-halal bayyin wal haram bayin, sudah diterangkan semua. Yang hidup bersama Nabi, makan bersama Nabi, sholat bersama Nabi, mendengar tutur kata Nabi. Bagaimana indahnya perilaku Nabi Muhammad. Itu sudah merupakan dakwah ilham. Dilihat oleh para sahabat. Ya Allah, senangnya para sahabat, cintanya para sahabat dengan Nabi. Dia terus macam itu. Dididik oleh Rasulullah tentang dirinya. Sahabat sudah melihat kehidupan Nabi, kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad yang Allah berikan kepadanya, didoktrin para sahabatnya. Dari mulai di Makkah, Nabi Isra Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj diterangkan ke keluarganya bahwa dirinya telah pergi ke Palestina. Dari Palestina naik ke langit pertama, kedua, sampai bertemu dengan Allah dan kembali lagi. Kagum keluarganya. Kalau Nabi akan keluar berdakwah, sedangkan orang Islam masih beberapa orang, masih banyak orang-orang di luar Islam.
Tapi karena perintah Allah akan disampaikan tidak peduli apapun risikonya. Sempat Amma tuh tantenya, saudara ayah, tarik sahabat Nabi, jangan Muhammad, mereka masih baru-baru Islam, bisa-bisa mendustakan kamu. Tidak peduli, akan aku terangkan, diterangkan, ditolak orang-orang Mekah. Apa yang didapati dari Mekah ke Palestina, di Masjid Palestina, di Masjidil Aqsa didirikan salat jamaah. Siapa yang ada di situ? Para nabi dan para rasul. Ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Fa'uqimatus shalah, didirikan salat. Siapa imam? Nabi Adam sebagai manusia. Ibrahim Khalilullah. Isa, Musa, tidak. Ini makmunya para nabi, para rasul. Imamnya adalah Habibullah Muhammad. Imamnya adalah Habibullah Muhammad. Berangkat ke langit pertama, terus pertemuan dengan para nabi-nabi lainnya, sampai detik terakhir Jibril yang menemaninya tidak berani naik ke atas untuk bertemu dengan Allah. Mereka Jibril selalu mengatakan, wahai Muhammad, teruskan perjalanan untuk menghadap kepada Allah. Nabi Muhammad selalu mengatakan, al-ana ya Jibril, sekarang ini kau mengatakan semacam itu. Kau menemani aku dari mulai di bumi, dari mulai Mekah. Giliran akan bertemu dengan Allah, kau mengatakan sampai di sini saja. Malaikat Jibril menjawab, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Aku punya batas ini. Antar malaikat itu ada batas-batasnya. Ini dan ini batasku. Aku melangkah satu langkah lagi, aku akan terbakar. Kalau kau wahai Muhammad teruskan perjalananmu sampai bertemu dengan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'la sama sama Muhammad. Tertinggi langit adalah langitnya dari Muhammad. Para sahabat mendengar, alangkah mulianya Nabi kita, agungnya Nabi kita. Ini doktrin diterangkan semacam itu. Kenapa kita semacam ini? Kenapa kita malas sholat sunnah? Kenapa kita tahajud malas? Kenapa tidak mau sedekah? Kenapa tidak mau niru Nabi? Kurang kenal Nabi Muhammad, sehingga kita kurang mencintai Nabi Muhammad. Sampai-sampai ada yang menghina Nabi Muhammad, mesti ada juga yang mendukung karena faktor kelompoknya. Fair saja. Andai saya ada di situ, wallahu a'lam, bunuh saya tak apa, dan saya tidak akan tinggal diam. Dan mulutnya yang menghina Nabi Muhammad, Gus dan Kiai, terus terang saja, saya tidak bisa tinggal diam. Hidup mati bersama Rasulullah. Amin. 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 Besok yang akan sayang kepada kita hanya Nabi Muhammad. Gak mau kerja dakwah hanya untuk fulan dan fulan. Orang-orang itu bisa-bisa naudzubillah besok di akhirat. Jangan idolakan, jangan cintai, jangan berjuang kecuali untuk Nabi Muhammad dan orang-orang yang betul berada dalam barisan Nabi Muhammad, bukan yang menjual agamanya Nabi Muhammad. Nasibku besok di akhirat tergantung apa yang aku lakukan sekarang. Bagaimana keadaanku besok, diakui atau tidak, bertemu atau tidak, ada tabir penghalang atau tidak. Janji Nabi begitu hebat seperti tadi kita dengarkan. Permasalahannya, aku diterima sebagai umat Nabi Muhammad atau tidak? Betulkah aku di dunia menyenangkan Nabi Muhammad ataukah aku menyakiti hati Nabi Muhammad? Ini permasalahannya. Kalau Nabi rahmah akan memberikan kepada umatnya, diakui sebagai umat atau tidak. Ini para sahabat bagaimana mengidolakan Rasulullah, tapi hasil daripada didikan Rasulullah.
Kenapa minta? Nabi Musa mendapatkan keistimewaan daripada Nabi yang lainnya, mendapatkan wahyu langsung dengar, tidak lewat mereka. Yang lainnya para Nabi dapat sampai dikatakan Musa kalimullah. Quran menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Senang mendengarkan wahyu langsung dari zat pencipta alam semesta. Minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah mendengar suaramu, ini aku ingin melihat zatmu ya Allah. Allah jawab, kalau kau ingin melihat zatku, lihat itu gunung lebih dahulu. Kalau gunung itu tidak pecah, tetap dalam posisinya, bisa kau akan dapat melihatku. Fa'in istaqarra makanahu fasawfa tara. Gunung itu pecah, meledak. Nabi Allah Musa tidak bisa, Nabi Muhammad tidak minta. Ini minta tidak diberi, Nabi Muhammad tidak minta, langsung diberi, bertemu dengan Allah. Bukan untuk mendiskreditkan. Silakan ada studi banding untuk tahu bulan kebesaran Nabi kita. Sehingga kita menjadi umat termulia, faktornya karena nisbatnya kepada Nabi yang paling mulia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai saat ini Nabi Musa waktu dengan wahyu tadi dari Allah secara langsung disuruh pasangannya, ikhlaq na'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalnya, lepas rumpahmu, kau berada di tempat yang suci. Kami masih ibu sedang mengajar Allah Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, tidak ada perintah untuk melepaskan sandalnya. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin, di atas alam semesta ini adalah terumpaknya Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Biar kita kenal Nabi, bangga sebagai umat Nabi Muhammad, senang menjalankan ajarannya Nabi Muhammad, maka hidup mati buat Nabi Muhammad. Lihat para sahabat dengan doktrin ini, tambah takdim, tambah hormat, tambah cinta, tambah segala-galanya untuk Rasulullah. Pernah ada utusan dari Makkah, itu orang-orang Makkah sebelum masuk Islam, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Didapati Nabi Muhammad dalam satu majlis. Di majlis itu ada Ansar, ada Muhajirin. Yang Muhajirin dikenal sama utusan ini yang dari Makkah, yang dulunya tahu temannya kalau bicara seenaknya, kalau melakukan sesuatu seenaknya, di zaman jahiliyah perbuatannya semacam itu. Sekarang sudah masuk Islam, datang dia ke majlis itu, tahu-tahu semua sahabat gak ada yang berani melihat Nabi. Karena ala ru'usi hutain, seakan-akan ada burung di atas kepalanya, sehingga tidak gerak. Dari hormatnya, tahu ini bukan sembarang nabi, ini bukan sembarang rasul, basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia, nabi tapi tidak seperti nabi yang lainnya, rasul tapi tidak seperti rasul yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah nabi kita, bangga dengan nabi kita. Habiskan waktu kita, umur kita, tenaga kita, ilmu kita, masa kita untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin selamat, yang satu Nabi Muhammad, yang menolong Nabi Muhammad. Lihat terus Nabi wudu, sisa air wudu dari Nabi Muhammad diterangkan dalam kitabnya, seakan-akan mengatakan kadu ajak tidur, sampai-sampai kayak mau bulu-bulukan berebut ingin dapat air bekas wudunya Nabi Muhammad. Itu para sahabat yang dipuji oleh Allah. Kenapa semacam itu? Tahu siapa Nabi Muhammad, bagaimana kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Istrinya hormatnya luar biasa. Tidur Nabi Muhammad di siang hari, hailula, keluar keringatnya, apa yang dilakukan?
bibitnya minyak wangi, bukan minyak wangi, bibitnya minyak wangi. Sampai-sampai Nabi kena hijab, canduk, bekam. Kalau secara medis dikatakan darah kotor. Nabi canduk, ditaruh di satu wadah. Di situ ada anak muda. Maka Nabi beritakan dia pula, dia itu adalah hakikatnya sahabat Abdullah bin Zubair. Buang ini darah, diambil darah bekas canduknya Nabi. Sudah di padang pasir, mau dibuang, dicolok. Ini darahnya Nabi Muhammad. Ini kan darahnya kekasih Allah. Ini darahnya manusia termulia, makhluk Allah termulia. Rasulullah, apakah aku akan buang? Mustahil, tidak mungkin. Diambil itu darah dan diminumnya. Kembali dia pas masuk Salman Al-Farisi dan kata Nabi menanya, sudahkah kau buang? Terima kasih takut. Akhirnya dia berkata, sudah ya Rasulullah. Artinya aku buang ke perutku, tahu ya? Sahabat-sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku tadi cantik, hijab, dan aku perintahkan anak muda ini untuk membuang darah hijab itu. Ya Rasulullah, aku melihatnya bahwa dia meminumnya ya Rasulullah. Nabi berdiri dari tempatnya dan mengatakan, betulkah kau minum? Ya Rasulullah, aku tidak mampu membuang darahku ya Rasulullah. Nabi katakan, idan, kalau begitu celaka manusia yang memusuhi kamu dan celaka manusia yang kau musuhi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan heran dengan kemenangan jihad, Ghazwat Badar, Uhud dan lain-lainnya. Ini yang ada dalam hatinya. Nyawa murah demi Nabi Muhammad. Jangan lagi harta. Nabi mau pergi ke Tabuk, dia Ghazwat Tabuk, perjalanan yang sangat jauh, membutuhkan dana. Apa yang dilakukan? Nabi mengatakan, kita akan pergi ke Tabuk dalam rangka dakwah, dalam rangka jihad. Membutuhkan perempuan yang duduk tidak ada yang bangun, dikeluarkan gelapnya, dikeluarkan anting-antingnya, dikeluarkan yang dia miliki, yang laki-laki pulang ke rumah, ambil hartanya, mau akan berikan kepada Rasulullah untuk jihad fisabilillah, untuk dakwah fisabilillah. Sayyidina Uthman dengan sorbannya 1000 dinar diserahkan. Ini dia. Sayyidina Umar datang mengambil separuh yang dimilikinya. Sayyidina Umar mengambil sebuah yang dimilikinya, sampai ditegur oleh Nabi. Hai Abu Bakar, kau punya anak, kau punya istri, apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kau sedekahkan semua hartanya. Betul ya Rasulullah, aku tinggalkan untuk anak istriku Allah wa Rasuluh, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Rasa pikir, bakhil, hilang. Kenapa? Kekuatan cinta terhadap Rasulullah lebih daripada cintanya terhadap harta. Krisis yang kita alami sekarang ini, baik orang Islamnya, pemudanya, orang tuanya, maaf, ulamanya, habibnya, satu, krisis cinta kepada Rasulullah. Sehingga akhirnya tidak mau berkorban untuk Nabi Muhammad. Dunia di atas segalanya, nyawa di atas segalanya. Mana pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Iya. Yang terjadi pada masyarakat Perang Badar, bagaimana perang Badar 313 keluar dari Madinah, tidak ada tujuan untuk jihad, pedangnya hanya beberapa saja, hanya untuk menghadap kafilahnya Abu Sufyan. Kau tahu Abu Sufyan kontak ke Mekah, datang bala tentara 1000 orang lebih dengan perlengkapan yang luar biasa, senjata yang serba lengkap, bertemu di sebuah tempat yang bernama Badar. Dua kubu ini bertemu sehingga Nabi melihatnya sangat tidak banding. Ditawarkan kepada para sahabatnya, apakah kita pulang saja? Kita punya kawan-kawan di Madinah.
Seandainya mereka tahu akan jihad, mereka tidak akan tinggal ya Rasulullah. Mereka tidak kalah. Cintanya kepadamu lebih daripada kita. Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel kepada Nabi Musa. Lagi-lagi mengatakan kapan jihad wahai Musa, kapan jihad. Nabi Musa mengatakan belum datang waktunya, belum ada perintah. Giliran datang perintah, justru mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah wahai Musa, kamu dengan Tuhanmu sana jihad, kami akan duduk-duduk di sini. Tidak, kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Kami akan bersama ya Rasulullah. Kalau kau perintahkan kami masuk laut, kami akan masuk laut. Dulu cintanya kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ini yang dilakukan. Pengen senang ibadah, pengen niru jejaknya para wali, pengen berjuang, pengen ini. Satu kuncinya, idolakan Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Disitulah kehidupan kita akan kita gunakan untuk Nabi Muhammad. Khususnya di zaman semacam ini. Kita betul-betul mencintainya. Tidak cukup dari amalan yang kita lakukan. Akan begitu indah, akan begitu baik, akan begitu. Kapan kita jalankan sunnah-sunnah Nabi, Allah sudah janji kau akan menjadi kekasih Allah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sudah. Itu yang dilakukan para ulama. Sudah sholatnya ada yang 500 rakaat tahajudnya, ada yang sedekahnya, ada yang sholawatnya, ada yang zikirnya. Apa yang mendorong untuk melakukannya? Al-hub, cinta. Cinta itu dahsyat. Cinta itu kekuatan yang luar biasa. Satu sahabat pergi jauh, suatu perang Tabuk, dia pulang sampai di Madinah. Melihat kota Madinah sepi. Secara kacamata hukum, dia tidak dapat panggilan untuk jihad. Artinya maklumlah, karena berada di luar Madinah. Lalu pulang ke rumah, istrinya sudah menunggu kedatangannya. Dua istri, musim panas. Artinya korma matang saat yang dipetik itu korma hitam. Kemudian dikatakan suaminya yang sedang pergi ke rumah. Sampai di rumah dalam keadaan capek. Udah ditaruh, bedahnya ditaruh, duduk bersama istri dan makanan ada di hadapannya. Terlintas dalam hati, wahai istri-istriku, aku masuk kota Madinah sepi. Aku tidak melihat Rasulullah, aku tidak melihat sahabat-sahabat. Kemana mereka itu? Istrinya menjawab dengan enteng, tahu bahwa mereka sedang jihad dan suamiku tidak ada kewajiban jihad karena ada pengumuman sedangkan dia berada di luar. Maka dikatakan Rasulullah bersama sahabatnya di Ghazwat Tabuk sedang pergi Ghazwat jihad Tabuk.